Pada video terdahulu terkait ini saya katakan demikian. Khusus tanggapan terhadap Bapak MNS ini panjang sekali. Banyak yang saya pandang cenderung bersifat spesifik. Maka perkenankanlah saya memetik sebagian-sebagian yang saya pandang selaras dengan upaya pencerahan bagi khalayak umum. Oleh karena sangat seru, saya lanjutkan lagi. MNS juga mengatakan, saya merasa prihatin dan heran melihat kelompok-kelompok ini begitu sigap menolak argumen tentang nasab Bani Alawi. Namun acuh tak acuh pada kemungkaran yang lebih nyata di sekitar kita. Kasus-kasus seperti judi online, riba, kejahatan pemerintah, yang terbaru pelarangan jilbab bagi paskibraka tahun 2024, dan manipulasi hukum terkait usia pencalonan pemilu seharusnya menjadi fokus utama, bukan sekadar perdebatan tentang nasab. Kemana mereka, padahal itu nyata-nyata mungkar? Kemana mereka saat diterbitkannya PP Kesehatan yang memfasilitasi kondom untuk remaja, melegalkan aborsi, melarang sunat bagi wanita, dan melarang penjualan rokok eceran yang jadi penghidupan rakyat-rakyat kecil dan justru menguntungkan toko-toko besar saja? Kemana mereka saat seorang Mama Gufron mengaku-ngaku bisa berbicara dengan malaikat Jibril, merasa bisa memprotes malaikat, dan keanehan-keanehan lainnya yang ia munculkan? Kemana mereka saat rezim ini justru mendatangkan ratusan ribu pekerja dari Cina, serta komunis Cina menguras ekonomi dan kekayaan alam kita? Kita perlu mencurigai adanya agenda tersembunyi di balik penolakan nasab tersebut. Ditanggapi oleh Kiai Imad seperti berikut. Judi online memang haram, tetapi itu penanganannya serahkan kepada pihak yang berwenang. Bisa dilakukan oleh polisi dan penegak hukum lainnya. Tetapi tentang nasab Alwi, ini polisi tidak mengerti, Pak. Kasus-kasus lain seperti riba, usia calon wapres, pelarangan untuk paskibraka, PP Kesehatan, aborsi, pelarangan sunat bagi wanita, pelarangan jual rokok eceran, itu hal-hal sudah banyak yang memperhatikan. Tetapi nasab Alwi yang batal ini, kiai-kiainya saja banyak yang malah membela nasab batal, Pak, termasuk Anda. Sedangkan bahayanya dalam beberapa kasus sosial lebih bahaya dari hanya sekedar pelarangan jilbab bagi seorang paskibraka untuk alasan keseragaman. Di mana Anda ketika ada Ba'alwi yang merubah secara NU? Di mana Anda ketika kiai-kiai keturunan Wali Songo ditampar oleh Oknum Habib hanya karena memakai gelar Habib? Kemana Anda ketika Oknum Ba'alwi mengatakan bahwa Indonesia ini bintu tarim? Kemana Anda ketika Oknum Ba'alwi meminta uang secara paksa kepada kiai-kiai? Kemana Anda ketika makam-makam palsu didirikan atas nama tokoh Ba'alwi? Kemana Anda ketika Faisal Assegaf menghina Mbah Hashim Asy'ari dan menyamakan sejarahnya dengan karya-karya fiksi Kopingho? Kemana Anda ketika Rizik Syihab mengatakan Waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu sebagai buta mata buta hati? Kemana Anda ketika Oknum Ba'alwi mengharamkan anak-anak muda masuk Ansor? Kemana Anda ketika Oknum Ba'alwi mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Kemana Anda ketika ada Oknum Ba'alwi menjadi begal motor di Kalimantan? Kemana Anda ketika ada Oknum Ba'alwi yang mencuri motor seorang kades di Bekasi? Kemana Anda ketika ada anak Taufik Assegaf mengatakan bahwa Ba'alwi yang mabuk jangan dibenci, tapi dikasih beras? Kemana Anda ketika ada dua orang Ba'alwi mabuk, lalu ketika ditegur masyarakat, salah seorang di antara mereka mengatakan, saya Habib? Di mana Anda ketika ada oknum mengatakan telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal dan kotor, dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban lebih mulia telapak kaki yang maksiat?
Anda bertanya kemana penulis ketika Mama Gufron bicara dengan semut. Penulis jawab, Mama Gufron mau bicara dengan semut, dengan tawon, dengan kuangwung. Urusannya dengan umat apa? Nggak ada, Pak. Kata Anda Mama Gufron memprotes malaikat. Memang apa kaitannya dengan umat jika Mama Gufron memprotes malaikat? Itu urusan Mama Gufron, bukan urusan umat. Kalau mau menasihati boleh saja. Wong kadang-kadang manusia banyak juga yang memprotes Tuhan. Ya Allah, kenapa anakku mati? Kenapa bukan saya saja yang mati? Ya Allah, itu kan memprotes Tuhan. Mama Gufron tidak merugikan umat, Pak. Dia tidak dawir, tidak memeras umat dan sebagainya. Apa yang dikatakan Mama Gufron itu tidak lebih wow daripada yang ditulis para Ba'alwi dalam kitab-kitab mereka. Kemana Anda ketika Sufi Ba'alwi yang menulis bahwa tai Ba'alwi bisa jadi emas? Kemana Anda ketika Sufi Ba'alwi menulis bahwa Nabi Muhammad SAW belajar ilmu nahu kepada Ba'alwi? Kemana Anda ketika Sufi Ba'alwi menulis bahwa pakai mahkota Mi'raj 10 kali ke langit mengalahkan Nabi? Kemana Anda ketika Sufi Ba'alwi mengatakan bahwa laki-laki dari sarang jika menikah dengan perempuan Ba'alwi sama dengan zina, wajib bercerai dan mengembalikan keperawanan? Kemana Anda ketika penyanyi salawat bernama Syekh bin Abdul Qadir Solo mengatakan di Tarim ada Raudhah? Semua itu lebih parah dari Mama Gufron, Pak. Anda bertanya, kemana kami ketika rejim mendatangkan ratusan ribu pekerja Cina? Narasi-narasi khas ormas terlarang FPI. Data dari mana, Pak? Wah, itu justru TKI kita di Cina lebih banyak daripada tenaga kerja Cina di Indonesia. Menurut data dari BRIN, jumlah pekerja Cina di Indonesia hanya 59.000 orang. Bandingkan dengan TKI kita yang di Cina mencapai 200.000 orang. Bandingkan dengan TKI di Malaysia yang mencapai 1,7 juta. Bandingkan dengan TKI kita di Arab Saudi yang mencapai 833.000 orang. Jadi jangan mudah menerima dan menyebarkan berita hoax lah. Anda mengatakan komunis Cina mengeruk kekayaan Indonesia. Dan Anda mengatakan bahwa kajian nasab harus dicurigai adanya agenda tersembunyi. Data, mana data? Jangan asal ngomong. Kebanyakan dengar orasi Rizik Syihab jadi begini. Otak Anda dipenuhi teori-teori konspirasi yang miskin data. Kebanyakan suudzon pada pemerintah sendiri, suudzon pada ulama NU, sementara bahaya doktrin Ba'alwi terhadap umat Anda abaikan. Kiai Imaduddin Usman melanjutkan, MNS juga mengatakan, sudah 2 tahun namanya dalam kurung hingga tulisan ini dibuat, polemik ini dipelihara terus-menerus. Kita layak bertanya, apa jangan-jangan ada pendanaan di balik polemik yang subur dan bertahan lama ini? Atau memang ada pihak yang menikmati polemik ini sebagai pengalihan isu atas banyak hal penting lain seperti utang negara yang sudah tembus 8.000 triliun yang pengalokasiannya sangat terkesan menguntungkan asing dan asing. Tanggapan Kiai Imad, herannya isu nasab ini tetap bertahan selama 2 tahun. Mau tahu jawabannya? Anda bertanya, jangan-jangan ada pendanaan di baliknya. Mau tahu atau mau tahu banget? Akan perlu dijelaskan. Begini, umat Islam Indonesia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah umat Islam hasil didikan para wali songo yang menyebarkan ajaran Islam penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin. Salah satu ajarannya adalah mencintai Nabi, ahli bait Nabi, dan keturunannya. Selama ini, untuk menerjemahkan cinta mereka kepada Nabi, mereka menghormati keturunannya. Kebetulan di sekitar mereka ada klan yang selalu mengaku bahwa mereka adalah keturunan Nabi, yaitu klan Ba'alwi.
Selama ini mereka khusnuzon bahwa klan Ba'alwi adalah benar zuriat Nabi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai curiga, jangan-jangan klan Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi. Kecurigaan itu karena melihat akhlak mereka yang jauh panggang daripada api. Sering terkait kasus zina, sodomi, penganiayaan, pembunuhan, minum khamar, dan sebagainya. Oknum-oknum Ba'alwi juga banyak yang berbuat seenaknya kepada para kiai dan umat Islam. Sering datang meminta-minta ke rumah-rumah para kiai dan orang-orang kaya. Tidak seperti pengemis lainnya. Mereka membawa-bawa nama Nabi dalam mengemis. Tentu lama-kelamaan ini membuat para kiai resah. Ketika kebenaran datang memancar bahwa sebenarnya mereka bukan zuriat Nabi, mereka mulai sadar. Mereka berusaha merangkai pasal-pasal kecurigaan itu dengan kesimpulan ilmiah bahwa Ba'alwi bukan zuriat Nabi. Akhirnya mereka merasa bahagia bahwa kecurigaan dan suuzon mereka selama ini beralasan. Ternyata memang benar sesuai kecurigaan mereka bahwa Ba'alwi ini memang bukan zuriat Nabi. Akhirnya mereka bukan hanya menerima kesimpulan ilmiah itu dan membenarkannya, bahkan mereka bertekad untuk menyadarkan saudara-saudara mereka yang lain yang masih menjadi mukibin. Bukan hanya tenaga yang mereka rela korbankan, secara ikhlas dan yakin demi membela nasab Rasulullah ini dan demi menyelamatkan saudara-saudara mereka umat Islam, mereka rela menyisihkan sebagian harta mereka untuk perjuangan ini. Perlu Anda ketahui, untuk sebuah acara pelantikan perjuangan wali soko Indonesia tingkat kabupaten memerlukan biaya ratusan juta rupiah. Dari mana para pejuang itu mendapatkan dana? Dari iuran umat Islam. Yang punya 10.000 menyumbang 10.000, yang punya 100.000 menyumbang 100.000, dan seterusnya. Yang sedang tidak punya uang mereka andil dengan diri mereka untuk menunjukkan aku bersama kalian. Yang lain banyak yang hanya bisa menangis di malam hari mendoakan para pejuang, tabah dalam cacian dan makian para Ba'alwi dan mukibinnya. Hati mereka bersedih, ingin lebih mengabdi namun keadaan tidak mengizinkan. Apa Anda mengira ratusan para YouTuber itu ada yang membiayai dan menggerakkan? Yang membiayai tidak ada, tetapi yang menggerakkan ada. Mereka digerakkan oleh panggilan jiwa dan sanubari yang dalam, keikhlasan dan ketulusan, jiwa-jiwa perjuangan yang diwarisi dari leluhur mereka yang juga para pejuang. Sejarah selalu berulang, hanya waktu dan sosok pemerannya yang berbeda. Nutfahnya tetap sama. Nutfah pejuang, zaman penjajahan Belanda yang gelisah hanya pejuang. Yang lain hidup normal. Bahkan banyak yang malah menikmati penjajahan itu karena dengannya ia mendapatkan posisi penting sebagai antek Belanda yang bisa hidup sejahtera. Tapi tidak bagi pejuang. Kehormatan sebagai bangsa jauh lebih penting dari hanya sekedar hidup aman dan mapan. Manusia diciptakan sama terhormat. Tidak boleh ada satu bangsa menjajah bangsa lain, mengambil dan menguasai tanah yang sudah diami bangsa lain, menguasai sumber daya dan menghancurkan kehormatannya sebagai suatu bangsa. Hari ini jiwa-jiwa itu yang mengalir di dalam jiwa para pejuang PBILS, Pak. Ini yang sedang dirasakan umat Islam Indonesia hari ini. Lalu Anda ada di mana?